anggota Dewan atas nama fraksi-fraksi terhadap kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023. Semoga kita semua mendapatkan hidayah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan kita kerjakan dan laksanakan ke depan menjadi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Dewan yang terhormat dan seluruh hadirin yang berbahagia, sesuai dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau yang disingkat KUA PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBK. KUA PPAS disusun berdasarkan rencana kerja prioritas daerah atau RKPD. Kebijakan umum anggaran KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rancangan kerja dan anggaran SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Sedangkan prioritas merupakan suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain, proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibanding program yang lain. Tujuan prioritas adalah terpenuhnya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya agar alokasi dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. Plafon anggaran sementara merupakan jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk di dalamnya belanja pegawai, sehingga penentu batas maksimal dapat dilakukan setelah penghitungan belanja pegawai. Prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Sidang Dewan yang terhormat dan seluruh hadirin yang berbahagia, sebagai rangkaian awal untuk membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon dan anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2021 berawal dari pidato Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang yang disampaikan pada paripurna ke-1 tanggal 21 Juli 2022. Besar harapan kami atas nama fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan agar kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 dapat realisasi dan terserap dengan maksimal oleh masing-masing SKPK dengan persentase dan tingkat kebutuhan yang lebih baik, tepat sasaran, efektif, dan efisien, sehingga mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Sidang Dewan yang terhormat dan seluruh hadirin yang berbahagia, adapun tanggapan kami
serta program-program kegiatan telah disusun dapat menyentuh dan berkenaan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial, pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan dan kampung-kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, peningkatan pendidikan dan kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan provinsi daerah Aceh Tamiang dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. 2. Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan ingin menanyakan terhadap hasil capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang selama 5 tahun yang telah diberikan amanah dalam memimpin pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, mengingat tahun ini merupakan tahun terakhir masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang periode 2017-2022. Program-program apa saja yang telah berhasil dicapai dan program-program apa saja yang belum berhasil dicapai. 3. Berdasarkan amanat persatuan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 pasal 2 dan pasal 3 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan terbatas, fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan meminta kepada kepala daerah melalui OPD-OPD terkait agar dapat menginstruksikan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan berpotensi di Kabupaten Aceh Tamiang atas kewajiban perusahaan-perusahaan melaksanakan program-program CSR, di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. Apabila ada perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah pusat ini, maka pemerintah daerah wajib memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Mengenai dengan nasib tenaga PDPK di Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana pemerintah pusat akan memberhentikan tenaga PDPK untuk seluruh Indonesia pada tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan meminta kepada kepala daerah untuk dapat mencari solusi dan jalan keluar terbaik mengenai nasib pegawai PDPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bagaimana agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak sosial. Apabila memang masih ada celah untuk menyelamatkan tenaga PDPK, kami minta agar dicarikan solusi yang terbaik. Sidang Dewan yang terhormat dan seluruh hadirin yang berbahagia, demikianlah penyampaian pandangan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang atas nama fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangan dalam penyampaian pada siang paripurna ini, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada pimpinan rapat dan seluruh hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karangbaru, 21 Juli 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan, juru bicara Desi Amelia.
oleh anggota dewan akan kami serahkan kepada Bupati Aceh Tamiang sebagai bahan penyusunan jawaban atau penjelasan Bupati atas pandangan umum anggota dewan atau fraksi-fraksi terhadap penyampaian rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 yang insya Allah akan disampaikan dalam rapat paripurna ketiga pada hari Senin tanggal 25 Juni 2022. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berhubung agenda rapat paripurna telah selesai kita laksanakan, dengan demikian rapat paripurna pada malam ini dapat kita akhiri. Kepada saudara Wakil Bupati Aceh Tamiang, pimpinan kolektif Dewan, seluruh anggota Dewan, serta seluruh undangan sekalian, atas ketekunan dan kesabarannya mengikuti rapat paripurna pada malam ini, serta permohonan maaf kami atas kesalahan dan kesilapan dalam memimpin rapat pada malam ini. Perkenankan kami menutup rapat paripurna malam ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Aceh Tamiang ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup